Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Layla Amalia Susanti. Saya dari kelas 1A Prodi Pendidikan Biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan angkatan 2021. Di sini saya akan menjelaskan serta mereview laboratorium IPA dari MTS Negeri 4 Tangerang. Sebelum kita memasuki laboratorium, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu laboratorium. Nah, laboratorium adalah tempat di mana kita bisa melakukan penelitian, pengukuran atau riset ilmiah yang berkaitan dengan ilmu sains seperti fisika, kimia, biologi, dan IPA. Nah, di dalam laboratorium kita dilarang untuk makan, minum, tidur, maupun merokok. Karena di dalam laboratorium itu adalah tempat untuk melakukan penelitian serta riset ilmiah, dan banyak juga alat-alat yang sangat penting untuk dilakukan saat kita penelitian. Jadi kita dilarang untuk melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat. Sekian, terima kasih. Selamat menyaksikan. Kata laboratorium adalah kata Latin yang berarti tempat kerja. Sains dan teknologi adalah salah satu mata pelajaran penting di sekolah. Sains adalah suatu ilmu empiris, yaitu ilmu yang didasari atas pengamatan dan eksperimen atau percobaan. Maka berkembanglah laboratorium sains sekolah, atau dengan kata lain, School Science Laboratory. Laboratorium merupakan sarana, prasarana, dan mekanisme kerja yang menunjang secara unik satu atau lebih dari dharma sekolah dan atau madrasah, pendidikan dan pengajaran penelitian serta pengabdian kepada masyarakat melalui pengalaman langsung dalam membentuk keterampilan, pemahaman, dan wawasan dalam pendidikan dan pengajaran, dalam pengembangan ilmu dan teknologi, serta pengabdian masyarakat luas. Pengertian teknik laboratorium secara sempit, laboratorium sering diartikan sebagai suatu ruang tempat dilakukannya percobaan atau penelitian. Laboratorium juga merupakan suatu sarana atau gedung yang dirancang khusus untuk melaksanakan pengukuran, penetapan, dan pengujian untuk keperluan penelitian ilmiah dan praktik pembelajaran. Dapat berupa ruang tertutup maupun ruang terbuka. Kata laboratorium berasal dari laboratori yang memiliki beberapa pengertian, yaitu tempat yang dilengkapi peralatan untuk melangsungkan eksperimen di dalam sains atau melakukan pengujian dan analisis, bangunan atau ruang yang dilengkapi peralatan untuk melangsungkan penelitian ilmiah ataupun praktek pembelajaran bidang sains, tempat memproduksi bahan kimia atau obat, tempat untuk melangsungkan penelitian ilmiah, ruang kerja seorang ilmuwan, dan tempat menjalankan eksperimen bidang studi sains seperti kimia, fisika, dan biologi. Teman-teman, sebelumnya sudah dijelaskan definisi dari laboratorium itu apa itu laboratorium, dan bagaimana cara menggunakan laboratorium. Sekarang di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi-fungsi dari laboratorium itu sendiri. Nah, fungsi dari laboratorium itu dikategorikan menjadi 3. Yang pertama, peningkatan pengetahuan atau yang disebut dengan knowledge. Yang kedua, ada peningkatan keterampilan atau disebut dengan psikomotorik. Yang ketiga, ada penumbuhan sikap atau attitude. Selanjutnya, fungsi laboratorium sekolah secara tradisional mengajar adalah memberi pelajaran kepada siswa. Ilmu akan dituangkan ke pikiran siswa. Laboratorium sekolah yang difungsikan berdasarkan pandangan dari laboratorium tradisional. Selanjutnya, pandangan modern pembelajaran. Mengajar adalah membantu siswa dalam belajar. Yang belajar adalah siswa. Siswa sendiri yang membangun atau mengkonstruksi ilmu dari stimulus yang menjadi perhatiannya. Konstruksinya didasari pada konstruksi yang sudah ada. Laboratorium sekolah yang difungsikan berdasarkan pandangan ini disebut laboratorium modern. Selanjutnya, fungsi laboratorium tradisional. Di laboratorium dilakukan praktikum. Biasanya adalah kegiatan lab yang dilakukan pada jam khusus, tidak terintegrasi dengan pelajaran sains. Selanjutnya, kegiatan laboratorium merupakan penerapan dari teori yang sudah dibahas di dalam kelas. Dan ciri dari tata letak perabot cenderung tetap, sukar berpindah-pindah. Keunggulannya, sekolah tidak perlu menyiapkan perangkat percobaan yang banyak jumlahnya untuk setiap jenis percobaan. Kerugiannya, siswa tidak langsung bertindak terhadap konsep yang dipelajarinya. Kegiatan laboratorium tidak didasari semangat menemukan discovery yang bertanya inquiry. Selanjutnya, fungsi laboratorium modern. Kegiatan di laboratorium merupakan bagian
terintegrasi pada kegiatan belajar sains. Setiap belajar sains berupa percobaan atau bukan percobaan berlangsung di ruang lab. Percobaan oleh siswa, demonstrasi percobaan oleh guru dan siswa, juga diskusi. Ciri ruang lab bersifat fleksibel, tata letak perabot dapat diubah-ubah sehingga jenis kegiatan dapat dilakukan di ruang yang sama. Selanjutnya, keuntungan dari laboratorium modern, pelajaran dapat dibuat bervariasi, serta kerugiannya diperlukan jumlah alat dan laboratorium yang lebih banyak. Selain alat-alat laboratorium, jadwal piket laboratorium, jas lab, serta beberapa alat peraga yang sudah ditampilkan sebelumnya, di sini kita bisa lihat alat peraga seperti jantung, ada mata, ya, ada mulut, paru-paru, ada wastafel juga. Di sini ada mulut, gambar mulut, banner, menampilkan gigi dan sebagainya. Di sini juga ada alat peraga lagi, serta struktur pengurus laboratorium IPA. Ini pada tahun 2018 dan 2019. Selanjutnya masih ada alat peraga yang masih terbungkus rapi. Ada generatif di sini, susunan gambar tumbuhan. Di sini ada lemari yang di dalamnya terdapat alat-alat laboratorium. Selanjutnya bisa dilihat ada alat-alat, juga ada mikroskop. Sebelum itu juga tadi ditampilkan kotak P3K. Ada alat-alat laboratorium seperti mortar dan alu, gelas beker, kaca pembesar, karet penghisap, tabung reaksi, pengaduk kaca, corong gelas, pipet, gelas beker, dan sebagainya.